Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas lebih detail tentang apa itu SSID Wi-Fi. Jadi, SSID ini merupakan singkatan dari Service Set Identifier, sebuah nama unik yang diberikan pada jaringan nirkabel untuk mengidentifikasi jaringan tersebut. Nah, setiap jaringan Wi-Fi ini pasti memiliki SSID yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Sehingga penggunanya dapat melihat daftar jaringan yang tersedia di area mereka dengan menggunakan perangkat seperti HP, laptop, atau PC. Nah, SSID ini biasanya terdiri dari kombinasi huruf dan angka dan memiliki panjang hingga 32 karakter. Kemudian yang menarik juga dari SSID ini, si pengguna bisa juga menyembunyikan SSID dari jaringan Wi-Fi mereka agar tidak terlihat di daftar jaringan yang tersedia. Mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian scanning SSID Wi-Fi di HP atau di laptop, tetapi ada tulisan hidden. Ketika muncul tulisan di hidden, maka SSID Wi-Fi tersebut dapat dipastikan sudah disembunyikan. Dan ini berguna sekali untuk menghindari para peretas atau orang-orang yang suka iseng untuk masuk ke jaringan kita. Namun perlu diketahui juga meskipun kita sudah menyembunyikan SSID dapat membuat jaringan kita ini lebih sulit ditemukan, tetapi hal ini belum sepenuhnya aman karena faktanya meskipun SSID sudah disembunyikan, para peretas atau orang-orang yang suka jahil masih bisa menemukan jaringan Wi-Fi kita melalui teknik scanning dan sniffing. Itulah teknik yang sering digunakan para peretas untuk membacak jaringan Wi-Fi Anda Maka tiba-tiba Anda kaget kenapa kota modem saya ini habis Kenapa paket IndiHome saya cepat habis? Maka bisa dipastikan jaringan Wi-Fi kalian itu sudah disusupi oleh para peretas yang mengambil bandwidth sesuka hati mereka tanpa sepengetahuan kita sendiri. Terus mengapa SSID ini sangat penting? Nah, SSID ini cara utama untuk mengidentifikasi dan membedakan jaringan nirkabel satu sama lain. Sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih jaringan yang ingin mereka gunakan untuk terhubung atau bermain internet menggunakan jaringan Wi-Fi kita di rumah. Dan yang perlu dicatat juga SSID ini bukan salah satu cara untuk mengamankan jaringan Wi-Fi Anda. Tetapi ada cara-cara atau tindakan lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi kita di rumah. Seperti satu, yaitu mengubah nama SSID secara berkala. Mengubah nama SSID secara berkala dapat membuat jaringan kita ini lebih sulit untuk diidentifikasi oleh si hacker, apalagi kita hidden. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasi jaringan Wi-Fi kita. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, untuk cara mengubahnya kalian bisa coba cara berikut. Nah, untuk merubah nama Wi-Fi-nya, kalian cukup login ke perangkat yang kalian gunakan, kemudian cari aja pengaturan Wi-Fi. Kemudian di bagian nama Wi-Fi atau SSID di sini kalian cukup ganti aja, misalnya seperti ini. Setelah kita ganti, nanti klik simpan. Maka ketika di broadcast nanti di sini akan menambahkan satu angka lagi A, seperti itu Cara mengubah nama Wi-Fi. Kemudian yaitu menggunakan enkripsi WPA2 Nah, seperti yang kita ketahui, enkripsi WPA2 ini merupakan protokol enkripsi yang paling aman yang tersedia saat ini di semua jenis Wi-Fi
Jadi kita bisa menggunakan metode enkripsi WPA2 ini untuk membantu melindungi jaringan WiFi kita dari serangan. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, silahkan kalian coba cara berikut. Nah, untuk merubah metode keamanannya ya, misalnya kita di posisi open atau terbuka seperti ini, nah, kita tinggal cari ini aja. Ya, kalian nanti cari di bagian mode keamanan WiFi. Kita gunakan yang ini, WPA2 PSK atau yang ini. Supaya metode enkripsi yang kita pakai ini lebih bagus lagi ya untuk keamanan WiFi kita ini. Kemudian kita bisa juga mengaktifkan filter MAC. Filter MAC ini memungkinkan kita untuk membatasi perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan WiFi dan perangkat mana yang tidak boleh terhubung ke jaringan WiFi kita. Nah, untuk caranya kalian bisa coba seperti berikut ini. Nah, untuk melakukan filter MAC ini ya, anggaplah kita menggunakan modem Orbit Telkomsel Star 2. Jadi kita bisa masuk ke perangkat ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada akses internet. Jadi kita tinggal matikan saja perangkat-perangkat yang tidak kita kenal ya. Anggaplah seperti ini, kita tinggal checklist saja seperti ini. Maka dia bakalan masuk ke daftar hitam atau filter ya, untuk membatasi akses ke modem kita ini. Nah, untuk menghapusnya kalian hapus lagi di sini nih. Tinggal dihidupkan lagi, maka dia bakalan bekerja kembali seperti itu. Ini kita hidupkan lagi atau hapus saja di sini. Maka dia bakalan aktif kembali. Nah, selanjutnya yaitu menonaktifkan WPS ya. Nah, WPS ini merupakan WiFi Protected Setup ya, merupakan fitur yang dapat digunakan untuk memudahkan pengaturan jaringan WiFi. Namun fitur ini juga bisa berbahaya ya, dapat disalahgunakan atau menjadi target sasaran hacker. Jadi lebih baik kita matikan saja. Nah, kemudian selanjutnya ini juga yang sangat penting ya, mengubah kata sandi secara teratur. Jadi, mengubah kata sandi secara teratur ini dapat membantu menghindari serangan pada jaringan WiFi Anda. Oke, untuk merubah password dari WiFi ini, kita tinggal masuk ke ini aja, ke pengaturan WiFi. Nah, selanjutnya di kata sandi ya. Di kata sandi ini kita tinggal rubah dengan kata sandi baru yang kita inginkan ya. Tentu saja yang sedikit lebih rumit dan orang lain tidak bakalan mengetahuinya seperti itu. Disarankan ada kombinasi huruf, angka, dan karakter ya. Ada huruf, kemudian ada angka, huruf kecil ya seperti ini. Langsung indikatornya menunjukkan tanda kuat ya seperti ini. Kalau sudah muncul tanda kuat seperti ini, artinya kata sandi yang barusan kita buat ini memang sudah bagus untuk diterapkan. Nah, selanjutnya untuk menyimpannya kalian cukup tekan simpan. Kemudian setelah kalian rubah ya password WiFi-nya, di sini kalian harus forgot ya. Kita klik forgot ya, disconnect terlebih dahulu, kemudian kalian klik kanan forget. Nah, ini untuk melupakan pengaturan kata sandi yang lama sehingga kita bisa memasukkan kata sandi yang baru. Kalau tidak, nanti dia tidak bakalan mau tersambung. Ya, banyak kasus seperti itu ya. Ketika kita sudah merubah password WiFi dengan password yang baru, maka di sini kita wajib melakukan forget ya terhadap device-device yang mau tersambung lagi ke jaringan WiFi ya di SSID yang sama. Jadi, kesimpulannya, SSID ini adalah salah satu aspek penting dalam jaringan nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan terhubung ke jaringan yang diinginkan. Namun, untuk melindungi jaringan WiFi kita dari serangan, kita juga perlu mengambil langkah-langkah tambahan ya, seperti mengubah nama SSID secara berkala ya, kemudian menggunakan enkripsi WPA2 dan mengubah kata sandi secara teratur. Demikianlah penjelasan lebih detail tentang apa itu SSID WiFi dan cara untuk meningkatkan keamanan jaringan WiFi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.